Begini, pada materi ini tentu anak-anak kami pasti akan bertanya-tanya, apa artinya, apa maksudnya saya sampaikan ini. Jelas konteksnya adalah pada hari ini adalah menyampaikan tentang bagaimana realitas kehidupan kita setiap hari. Apakah pernah Anda mendengarkan dengan resiliensi? Pernah? Tidak pernah. Apakah pernah Anda melihat di koran, membaca di buku? Pernah? Tidak pernah? Tidak pernah. Maka untuk menyederhanakan pengertiannya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian semua. Apakah pernah Anda mengalami kesulitan dalam hidup? Pernahkah Anda mengalami kekecewaan dari orang lain? Pernahkah Anda mengalami kegagalan dari orang lain? Pernah. Saya minta satu orang saja yang bisa menceritakan satu kekecewaannya, satu kesulitan yang pernah dialaminya selama dia masih berada di SMP ini, atau selama dia berada di rumah. Ada pengalaman Anda yang pernah Anda alami? Kira-kira ada satu orang yang menceritakan? Hah? Ada? Ada? Bisa? Ada pengalaman Anda? Ada yang pernah kamu rasakan sebuah kesulitan yang seakan-akan kamu tidak berdaya? Ada? Tidak ada? Kekecewaan apa yang pernah kamu rasakan? Dibohongi teman. Dibohongi? Teman. Kekecewaan apa yang pernah kamu rasakan? Dibandingkan dengan anak orang lain. Dibandingkan dengan anak orang lain. Yang pernah kamu rasakan kekecewaan seperti apa? Dibohongi orang lain. Dibohongin oleh orang lain. Sakit enggak? Sakit tidak? Sakit. Maka inilah pengertiannya dari resiliensi ini. Ini upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk bangkit kembali dari sebuah kesulitan, tekanan untuk menjadi lebih kuat menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah pengertian dari sebuah resiliensi, atau istilah lain adalah daya lenting. Nah, ketika Anda merasa kecewa, merasa tertekan dari orang lain, Anda harus menumbuhkan resiliensi, daya lenting di dalam pribadi Anda. Sehingga kesulitan itu bisa Anda keluar. Kekecewaan itu bisa Anda melaluinya. Nah, itulah pengertian dari resiliensi itu. Maka, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya lebih cepat keluar dari masalah yang sangat sulit. Itu tujuan menumbuhkan resiliensi di dalam diri. Kemudian, untuk menjaga ketenangan emosi. Kita kan pernah marah. Kamu pernah marah? Kamu pernah memarahi orang lain? Kamu pernah kesal kepada guru? Kamu pernah kesal kepada temanmu? Pernah. Maka tugas dan tujuan menumbuhkan resiliensi itu adalah untuk menjaga ketenangan emosi. Maka itu nanti bagaimana caranya untuk menumbuhkan itu akan kita pelajari selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah mempermudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Contoh, waktu Anda kelas 7 masuk di sini, tentu masih ragu-ragu berteman dengan orang-orang baru, bersahabat dengan orang-orang baru. Maka itulah pentingnya, tujuannya menumbuhkan resiliensi dalam diri. Kemudian membentuk pribadi yang lebih kuat dari tekanan. Jadi ketika ada tekanan dari orang lain, ketika ada ancaman dari orang lain, baik dari keluarga, baik dari guru, sehingga bisa kita bertahan dan lebih kuat. Maka itulah pentingnya menumbuhkan resiliensi
di dalam diri atau daya lenting istilahnya. Kalau secara psikologi, kalau bahasa psikologinya tentang resilience ini adalah daya lenting. Ini dia. Bagaimana cara menumbuhkan sebuah resiliensi itu di dalam diri kita? Yang pertama adalah kembangkan pola pikir yang positif atau yang disebut dengan growth mindset. Ingat ketika ketemu dengan bahasa growth mindset, maka inilah artinya dalam bahasa Indonesia, kembangkan pola pikir yang positif. Apa maksudnya? Hargai proses bukan hanya hasil. Fokus dan apresiasi setiap usaha dan kemajuan yang Anda lakukan sekecil apapun. Contoh, Anda diberikan nilai 5 oleh gurumu. Anda diberikan nilai 2 oleh gurumu. Jangan nilainya yang kamu jangan hanya nilainya yang kamu pikirkan. Tetapi bagaimana upaya kamu mencapai sebuah keberhasilan itu walaupun sekecil apapun. Itu yang perlu kamu hargai. Kalau masalah nilai, itu bukan sebuah patokan. Tetapi yang kamu hargai adalah hargai dulu usahamu yang pernah kamu lakukan. Makanya Anda harus berpikir positif setiap apa yang kamu lakukan. Yang kedua adalah emotional stability, kestabilan emosi. Ya. Kemampuan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan emosi dan mengendalikan reaksi perasaannya secara tepat, terlepas dari tekanan atau rangsangan dari luar. Kamu harus menstabilkan emosi ketika ada tekanan dari luar, ada ancaman dari luar, ada intimidasi dari luar. Biasanya kalau ada kita sudah tertekan, maka emosi kita tidak stabil. Kadang turun, kadang naik. Maka dalam konteks ini, maka Anda harus menstabilkan itu. Jangan sampai emosi kamu meluap-luap untuk melakukan sebuah tindakan yang kurang baik. Stabilkan dulu sebelum bertindak. Oh, saya ini sedang marah. Saya ini sedang bahagia. Karena perlakuan guru tadi, karena perlakuan guru teman saya tadi, maka saya harus memarahi dia. Sebelum Anda bertindak itu dulu, stabilkan. Oh, saya ini sedang marah. Jangan dulu. Nanti saya sampaikan setelah emosi saya stabil. Maka itu tidak terjadi sesuatu tindakan yang brutal ketika emosi kita sudah netral. Itu penting dalam diri. Kemudian, menerima perubahan. Sadari bahwa kesulitan dan perubahan adalah bagian yang tak terhindarkan dari hidup. Manusia itu sebagai individu, siapapun dia yang namanya manusia, tetap berada pada posisi ini. Pasti mengalami kesulitan. Tetapi kamu harus menerima kesulitan itu sesuai dengan perubahan yang ada. Mungkin hari ini sulit, tapi besok belum tentu Anda menjadi orang sulit. Hari ini kamu miskin, belum tentu hari esok juga kamu akan miskin. Akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, begitu juga di dalam akademik kita. Kalau hari ini Anda merasa bodoh atau merasa kurang cerdas, belum tentu hari esok ketika kamu belajar terus-menerus, maka Anda menjadi orang cerdas. Maka itu tadi caranya untuk menumbuhkan rasa resiliensi atau daya lenting di dalam pribadi kita.
Kemudian kesadaran diri. Kalau ketemu dengan bahasa ini adalah bahasa Inggrisnya adalah self awareness. Kemampuan untuk mengenali dan memahami secara jujur keadaan emosi. Pikiran, kekuatan, kelemahan, serta pemicu, trigger diri sendiri saat menghadapi tekanan atau kritis. Jadi Anda harus mampu memahami, jujur Anda harus memahami diri Anda sendiri. Apakah saya sedang emosi? Apakah pikiran saya sedang terganggu? Apakah saya sedang berada dalam ketakutan? Atau apa yang kelemahan yang sedang saya ada di dalam diri? Maka pelajarilah apa faktor pemicunya. Apakah faktor dari orang lain? Apakah faktor dari diri sendiri? Kenapa bisa itu terjadi sebuah yang namanya emosi-emosi negatif, amarah-amarah yang membrutal. Maka itu pelajari dulu. Nah, selanjutnya adalah munculkan ini. Belief. Munculkan belief permanen. Yakinin bahwa kesulitan dan tekanan tidak akan bertahan selamanya. Maka bangunlah kekuatan di dalam dirimu. Saya yakin, pasti semua kesulitan itu akan terselesaikan. Semacam ini bentuknya. Silakan bentuk menara seperti ini atau gambar yang lain atau bentuk menara yang lain. Nah, caranya bangunlah. Setiap kelompok akan mendapatkan properti untuk disusun agar menjadi menara. Buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Akan ada angin ribut. Tiba-tiba nanti ada angin ribut menggoncang menara yang sudah kamu buat. Apakah bangunan atau menara yang sudah kamu buat roboh atau tidak? Cukup kalau boleh 3 lantai saja. 3 lantai. Tapi nanti kalau kita kipas jangan sampai ada lemnya di bawah. Karena nanti kita datang angin ribut. Lem ini. Angin ribut sekencang kekuatan. Cukup.
Cukup. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Saya mau minta tanggapan Anda. Boleh ya? Coba berikan tanggapan Anda dalam proses pembuatan ini. Apa poin penting yang sudah kamu ambil? Penuh kesabaran. Hah? Penuh kesabaran. Besarkan suaranya. Penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Apa poin yang Anda ambil dari pembuatan ini? Kami sangat senang dalam membuat menara ini, biarpun menaranya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Baik. Kira-kira apa poin penting yang sudah kamu ambil dalam proses pembuatan ini? Sabar dan jalanilah prosesmu dengan baik. Terima kasih. Belum siap? Sudah? Kira-kira apa yang kamu petik dari proses pembuatan ini? Tidak pantang menyerah. Tidak pantang? Menyerah. Kira-kira apa poin penting yang sudah kamu ambil dalam proses pembuatan ini? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Dalam membuat menara ini, Pak, membutuhkan kerjasama yang baik dan kesabaran. Ini namanya merefresh otak. Senam otak.
Oke, demikian. Terima kasih. Sebelum kita keluar, Ya.